Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi membahas belajar bareng materi SKB CPNS ataupun P3K yang teknis. Kemarin sudah dibahas sampai nomor 15. Malam hari ini kita bahas lagi mulai dari nomor 16. Langsung saja ya teman-teman. Soal nomor 16, apa yang dimaksud dengan wabah? Ini opsinya cukup mengecoh karena pertama panjang-panjang semua dan kalimatnya hampir mirip-mirip. Ini ya bisa dilogika tapi harus dibaca dengan teliti. Oke, yang dimaksud dengan wabah yang A, kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular lama di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Untuk B, kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana alam. Bedanya ya dengan yang A ini penyakit hewan menular lama dan bencana non-alam. Kalau yang B menular baru dan bencana alam. Kemudian untuk C, kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru. Ini sama kayak B ya, menular baru. Di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular yang mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Nah, ini bedanya di sini. Untuk yang D, kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau penurunan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Ini penurunan ya, harusnya kenaikan. Dari sini kita tahu kan kenaikan. Ini penurunan kasus, namanya wabah pasti sedang naik kasusnya. Nah, untuk yang E, kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular perlahan. Namanya wabah pasti mendadak juga. Kalau perlahan ini pasti salah ya teman-teman. B jawabannya antara B dan C. Kemudian yang jawaban tepat, wabah itu termasuk bencana yang bersifat non-alam. Jadi yang tepat itu yang C. Mungkin nanti bisa dibaca lagi di undang-undang ini, kalau nggak salah yang bahas tentang zoonosis itu ada pengertian wabah. Oke, nomor 17. Otoritas veteriner terdiri atas A. Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kecamatan. Yang B, Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. C. Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Pusat, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Yang D. Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Daerah, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Untuk yang E, Otoritas Veteriner Multinasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Ini juga ada di peraturan. Nanti otoritas veteriner itu terdiri dari apa saja. Nah, nanti dibaca. Kalau takutnya nanti opsinya itu mengecoh seperti ini kan hampir mirip-mirip. Jadi paling enggak kalau sudah pernah membaca itu, ya harapannya bisa ingat saat menjawab. Nah, jawaban yang tepat itu yang B. Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Ini sesuai dengan tingkatan dari yang paling atas hingga bawah. Yang ini salah ya teman-teman, yang A. Harus yang tepat B. Lanjut, nomor 18. Siskeswanas terdiri atas subsistem kecuali
A. Penelitian dan pengembangan kesehatan hewan, sumber daya kesehatan hewan. B. Informasi kesehatan hewan. C. Karantina hewan. D. Peran serta keluarga. E. Kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner. Kecuali, jadi yang tidak termasuk. Yang tepat yang D. Peran serta keluarga. Nomor 19. Tenaga kesehatan hewan terdiri atas. Nah, tenaga kesehatan hewan terdiri apa saja? Yang A. Dokter hewan, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga suster. B. Dokter, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner. C. Dokter, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedis. D. Tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner. Yang E. Dokter hewan, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedis. Yang tepat itu yang tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner. Yang ini ya teman-teman. Yang ini salah karena hanya dokter saja, kan bisa dokter umum, dokter gigi, tidak termasuk di tenaga kesehatan hewan. Yang C juga tidak. Kemudian ini yang salah yang tenaga suster, tidak. Yang E, tenaga paramedis ini kurang tepat. Kemudian untuk yang dokter hewan ini tenaga medik veteriner. Oke, nomor 20. Pelayanan kesehatan hewan meliputi. Nah, yang seperti ini kalau tidak salah itu ada di undang-undang yang membahas tentang puskeswan. A. Pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa non-medik veteriner, dan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. Yang B ini hampir mirip-mirip ya, A, B, C, D, hampir mirip-mirip. Nanti mungkin bisa teman-teman baca, karena ini panjang-panjang untuk mempersingkat waktu, biar semakin banyak soal yang kita bahas. Oke. Ini jawaban yang benar itu yang pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, ini sama semua ya. Yang kedua, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner. Pengujian veteriner, jasa laboratorium itu sama. Oke, ini sampai yang kedua sama, masih benar. Kemudian yang ketiga, pelayanan jasa medik veteriner. Yang ketiga ya, non medik yang A langsung salah. Yang ketiga, jasa medik veteriner, ini yang B benar. Paramedik berarti salah ya, yang C ya. Yang ketiga, biomedik ini salah. Berarti langsung saja jawabannya yang B, yang tepat. Oke. Lanjut nomor 21. Obat hewan berdasarkan jenis sediaan digolongkan menjadi. Nah, ini juga diatur dalam peraturan yang mengatur tentang obat hewan. A. Biologik, farmaseutik, premix, dan obat bebas. Yang B. Biologik, farmaseutik, premix, dan obat keras. C. Biologik, farmaseutik, premix, dan obat alami. D. Biologik, farmaseutik, premix, dan obat bebas terbatas. Berdasarkan jenis sediaan, berarti jawaban yang tepat yang biologik, sama semua, farmaseutik. Yang ketiga yang premix, masih sama sampai yang ketiga. Yang keempat obat alami, yang ini. Yang C. Nomor 22. Kucing. Keluar. 22. Pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan di bawah penyeliaan medik veteriner adalah. Ada kata kunci di bawah penyeliaan medik veteriner. Biasanya
itu paramedik veteriner, karena ini harus ada di bawah penyeliaan. Ini juga ada di dasar hukum ya. Nanti dibaca, jawaban yang tepat itu yang E. Yang inseminator salah, dokter hewan salah, dokter hewan berwenang salah, mantri juga salah, yang tepat paramedik veteriner. Nomor 23. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi kegiatan kecuali A. Pencegahan penyakit hewan, termasuk ya. B. Pengamanan penyakit hewan, pengamanan juga termasuk. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, ini juga termasuk. D. Pengobatan hewan, ini juga benar. Nah, yang tidak tepat itu yang E. Eliminasi hewan sakit. Lanjut, nomor 24. Pencegahan penyakit hewan dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara A. Tindakan pemeriksaan, pengoptimalan kebugaran hewan dan biosecurity. B. Tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan dan biosecurity. C. Tindakan pengasingan, pengoptimalan kebugaran hewan dan biosecurity. Atau D. Tindakan preventif, pengoptimalan kebugaran hewan dan biosecurity. Jawaban yang tepat yang mana? Ini kan sama. Yang kedua dan ketiga sama, berarti kuncinya di kata depan. Yang tepat itu yang tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan dan biosecurity, yang B. Lanjut, nomor 25. Pengebalan pada hewan dilaksanakan melalui A. Vaksinasi, A, B, C, D, vaksinasi semua sama. Oke. Kedua, pemberian antisera. Ada A, C, dan D. Obat cacing enggak ya? Pengebalan, obat cacing enggak. Kemudian yang ketiga, peningkatan status gizi hewan. Ini juga sama, A, B. Ini yang betul. Kemudian yang C, ini peningkatan suhu salah ya. Yang D, peningkatan, nah ini juga. Berarti antara yang A dengan yang D. Ya, saya juga bingung malah. A dan D, peningkatan status gizi ini sama. Apakah yang A pemberian antibiotik termasuk pengebalan? Bukan, ini pengobatan ya. Jadi jawaban yang tepat, vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi pada hewan, yang D. Oke, mungkin sampai nomor 25 dulu. Nanti soal selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya, karena nanti terlalu panjang, uploadnya lama teman-teman. Sampai jumpa lagi.